tahun terakhir ya, rasanya terakhir 2017 itu. Nah 2018, 2019 kita pandemi, otomatis kami juga sempat mandek, dalam arti untuk pembinaan kami hanya melakukan secara online. Nah mungkin sedikit mengulang ingatan Bapak Ibu terkait Adiwiyata ataupun sekarang yang kita kenal dengan GPBLHS tersebut. Nanti akan kita lihat sedikit di materi yang mungkin akan Ulun sampaikan. Mudah-mudahan ini membuka ingatan Bapak Ibu tentang proses kita dalam rangka beradiwiyata ataupun GPBLHS di sekolah. Membahasnya yang dari awal Bapak Ibu, yang dari dalam arti karena kita anggap ini kita baru akan memulai kembali, karena setelah sekian lama vakum mungkin ada beberapa peraturan ataupun juga penilaiannya, nilainya ataupun juga standar nilai yang mungkin sekarang sudah berubah sesuai dengan peraturan terakhir di tahun 2019. Judulnya kalau kita dulu mengenalnya dengan sebutan Adiwiyata, sekarang ini sebutannya adalah Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah ataupun GPBLHS yang sekarang kita kenal seperti itu sebutannya. Nah ini adalah salah satu visi dari pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkeadilan melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebinekaan global. Kita berharap seperti itu nanti anak-anak kita di dalam kita memberikan pendidikan mereka mungkin nilai akhirnya yang seperti ini. Tetapi untuk melalui proses itu memang tidak mudah, karena kita berharap dengan adanya pembinaan kita sedikit demi sedikit anak-anak akan bisa mencapai tujuan kita ataupun visi kita dalam pendidikan. Lanjut di sini kita akan melihat terkait dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kita tidak hanya artinya sesama manusia, tetapi kita juga secara pribadi mereka sudah bagus, secara kemudian bernegaranya juga nanti akhirnya bagus. Otomatis kita berharap dengan mereka meningkatkan atau bisa merubahnya menjadi lebih bagus. Tetapi dengan paling kita dengan cara kita sebagai pendidik, inilah yang kita berikan yang terbaik untuk anak-anak kita nanti untuk kepentingan mereka di masa yang akan datang. Nah ini kita berharap dengan adanya gerakan PBLHS ini adalah kita mengharap perubahan perilaku anak-anak didik yang akan membawa nanti ke lingkungan mereka, paling tidak ke lingkungan keluarga mereka yang terdekat. Kita berharap perilaku mereka akan berubah menjadi perilaku yang peduli dan ramah kepada lingkungan hidup. Kemudian di sini ada beberapa strategi menuju perubahan perilaku masyarakat peduli lingkungan hidup. Nah di sini paling tidak kalau yang terkait dengan kita adalah dengan melalui pendidikan lingkungan hidup sendiri, yaitu upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan aksi kepedulian individu ataupun komunitas dan organisasi dari berbagai pihak terhadap permasalahan lingkungannya untuk keberlanjutan pembangunan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Hal-hal yang inilah yang akan kita coba nanti memberikan kepada anak-anak. Hal kecil tetapi kita berharap akan memberikan manfaat yang besar di kemudian hari. Nah ini kondisi pengelolaan sampah di Indonesia, mungkin nanti ini terkait dengan jumlah timbulan sampah yang begitu besarnya, tetapi kita berharap dengan upaya-upaya kita nanti ke depannya terkait dengan pengelolaan sampahnya, kemudian pengurangan sampah serta penanganannya bisa kita atasi. Nah ini kondisi sampah berdasarkan jenis sampahnya, dan yang kita lihat di sana adalah yang terbanyak berasal dari sisa-sisa makanan, karena memang itu otomatis dalam keseharian kita sendiri tidak bisa melepaskan itu ya. Dengan adanya GPBLHS ini, penanaman dan pemeliharaan juga, kemudian ada sekitar 70.890
lubang biopori yang sudah, dan juga adanya penghematan air dan listrik 10-40% di tiap sekolah. Kemudian partisipasi juga dalam Green Leaders Indonesia untuk peningkatan kapasitas, fasilitas aksi lingkungan hidup, pengukuhan dan juga literasi lingkungan. Di sini tujuan untuk gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup sekolah. Kita berharap tadi disebutkan mewujudkan penerapan perilaku ramah lingkungan hidup oleh warga sekolah, kemudian meningkatkan kemudian upaya apa atau potensi apa yang bisa membantu mereka untuk mengurangi masalah-masalah tersebut. Itu akan kita tetapkan atau mungkin dalam kita susun dalam bentuk suatu dokumen sehingga terlihat, akan kita bisa melihat IPMLH-nya seperti apa. Nah, kemudian menyusun EDS dalam arti evaluasi diri. Itu seperti apa aspek lingkungan hidupnya. Kemudian juga menyusun rencana gerakan PBLHS dari masing-masing sekolah. Misalnya sekolah kita mempunyai rencana apa sih dalam minimal 1 tahun kita siapkan, dalam arti dalam 1 tahun gerakan yang kita susun itu seperti apa, gitu kan. Nah, di sini proses penyusunan perencanaan ini adalah melibatkan kepala sekolah, dewan pendidik, komite sekolah, peserta didik dan masyarakat. Mungkin kalau untuk teknisnya nanti akan kita kupas sedikit terkait hal tersebut. Ini mungkin karena mungkin lumayan cukup lama kita vakum, jadi mungkin sedikit kembali ke awal proses kita memulai GPBLHS di sekolah. Nah, ini kita integrasikan dalam penerapan dokumen 1 KTSP dan RPP-nya. Di sini pelaksanaannya terkait dengan pembelajaran yang mengintegrasikan tadi, adakah termasuk dalam mata pelajaran juga, kemudian di ekskul juga termasuk dalam penilaiannya, dalam arti mungkin ekskul terkait pramuka ataupun juga seperti kegiatan mereka untuk menanam ataupun juga di lab biasanya untuk tingkat atas kan, itu adalah